Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Rizky. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pernapasan manusia. Simak ya penjelasan dari Pak Rizky berikut ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Pak Rizky tampilkan. Ya, anak-anak, ini adalah gambar dari organ-organ pernapasan manusia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, dimulai dari hidung atau di rongga hidung kita. Kemudian, organ yang kedua yaitu faring. Ya, faring. Lalu, ada yang ketiga namanya laring. Berikutnya adalah trakea. Nah, trakea ini atau kita bisa sering sebut adalah tenggorokan, anak-anak. Nah, trakea atau tenggorokan ini bercabang menjadi dua, anak-anak. Ya, bercabang menjadi dua, yang diberi nama bronkus atau cabang tenggorokan. Nah, cabang tenggorokan nanti masih bercabang lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Ya, diberi nama bronchiolus atau cabang-cabang dari bronkus. Setiap cabang atau setiap bronchiolus nanti akan memiliki gelembung-gelembung yang diberi nama alveolus. Atau apabila dibesarkan seperti ini ya gambarnya anak-anak. Jadi ini bronkus, bronchiolus, dan ada alveolus. Nah, nanti di bawah paru-paru itu ada sekat ya antara rongga perut dan paru-paru atau rongga perut dan rongga dada, yaitu diberi nama diafragma. Nah, kalau kita tanya bagaimana urutan Pak udara masuk ke manusia, ya seperti ini anak-anak ya. Dimulai dari hidung, pasti kita menghirup udara dari hidung. Kemudian udara akan disalurkan ke faring, lalu ke faring, kemudian trakea, bronkus, bronchiolus, dan nanti akan jatuh di alveolus. Bagaimana anak-anak? Ya kita ulangi sekali lagi. Hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus atau cabang tenggorokan, bronchiolus atau cabang-cabang dari bronkus, dan alveolus. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti apa saja organ-organ dalam sistem pernapasan manusia? Setelah ini, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari hidung sampai alveolus. Oke, terus bersama Pak Rizky ya. Nah, organ pertama yang akan kita bahas adalah hidung. Ya, ini adalah penampang hidung kita kalau dilihat dari samping ya anak-anak. Pertama, kita akan lihat di sini ada lubang hidung pastinya. Kemudian di sini ada rongga, rongga hidung. Kemudian ada silia, saraf pembau. Kemudian ada saraf yang akan meneruskan ke otak. Kemudian ada tulang hidung anak-anak. Nah, ini termasuk tulang rawan ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, di sini yang pertama ada rongga hidung. Nah, atau lubang hidung lebih tepatnya anak-anak ya. Ini tempat masuknya udara kita ya. Kemudian udara yang masuk akan disaring oleh rambut-rambut hidung yang ada di hidung kita. Nah, kemudian ada selaput lendir. Selaput lendir ini bertugas untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Jadi agar udara yang masuk tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, atau tidak terlalu lembab atau tidak terlalu kering. Kemudian ada silia pembau, ini yang menangkap rangsangan bau. Jadi kita bisa mencium bau harum, bau busuk. Nah itu ada silia pembau. Kemudian ada saraf pembau yang akan meneruskan rangsangan bau ke otak.
Nah, itu anak-anak bagian-bagian dari hidung manusia. Oke, bagaimana? Setelah ini kita lanjut ke organ berikutnya ya. Nah, organ berikutnya setelah hidung atau rongga hidung anak-anak adalah faring. Nah, di faring ini ada 3 daerah anak-anak. Yang pertama ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laringofaring. Nah, di sini kita lihat, di sini ada pertemuan ya dari rongga mulut dan rongga hidung. Di sini nanti ada 2 saluran anak-anak. Ada saluran untuk pernapasan yaitu tenggorokan, ada saluran untuk pencernaan yaitu kerongkongan. Nah, jangan sampai salah ya anak-anak. Jadi saluran pernapasan itu tenggorokan, sedangkan saluran untuk pencernaan yaitu kerongkongan. Nah, karena di sini ada pertemuan dari hidung dan dari mulut. Loh Pak, berarti kita bisa dong bernapas pakai mulut. Nah, coba kalau kalian berenang sama pelatih renang kalian, pasti ketika kalian naik ke permukaan, menggunakan mulut ya bernapasnya. Tapi untuk keseharian tidak disarankan kita menggunakan mulut untuk bernapas. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, karena di mulut tidak ada rambut-rambut hidung, tidak ada selaput lendir, nggak ada yang menyaring kotoran, nggak ada yang bisa menyesuaikan kelembapan suhu dan udara ya anak-anak ya. Ah, jadi kita bernapasnya pakai hidung, tapi pakai mulut sebenarnya bisa, tapi tidak aman ya anak-anak ya. Nah, setelah dari faring, udara akan masuk ke laring anak-anak. Yuk kita pelajari lebih lengkap tentang laring. Nah, ini adalah gambar laring kita anak-anak. Nah, di ujungnya ini anak-anak kalian bisa lihat ini ada epiglottis ya. Epiglottis ini adalah sebuah katup ya yang mengatur jalannya antara kerongkongan dan tenggorokan supaya nggak salah masuk anak-anak. Ya, seandainya kita bayangkan kalau kita makan kemudian makanannya masuk ke tenggorokan, apa yang terjadi? Iya, kita akan tersedak. Nah, makanannya akan dikeluarkan. Nah, makanya harus hati-hati. Biasanya kalau kita makan sambil eh, ngomong, sambil jalan, bisa jadi nanti makanannya masuk ke tenggorokan. Berbahaya loh anak-anak ya. Nah, di sini juga ada vocal cords atau anak-anak pita suara yang bisa menghasilkan suara kita. Ya, suara kita ini terjadi karena getaran ya anak-anak ya. Atau seperti ini kalau diperbesar anak-anak. Jadi di sini ada epiglottis, katupnya tadi anak-anak, katup, kemudian ada pita suara, ada jakun. Nah, ini ya, kalau laki-laki biasanya nampak jakunnya. Jakun ini tulang-tulang rawan ya. Kemudian nanti diteruskan ke trakea. Nah, kita lihat apa aja. Yang pertama ada epiglottis. Jadi epiglottis ini bertugas untuk menutup laring ketika menelan makanan sehingga tidak masuk ke tenggorokan. Nah, seperti yang Mbak Rizky bilang tadi, katup bagian nutup dan bukanya saluran tenggorokan maupun kerongkongan. Ada jakun, tadi jakun kumpulan tulang-tulang rawan. Ada cairan di laring yang bertugas menangkap debu dan kotoran yang masuk agar bebas kuman. Karena kalau melalui rambut hidung sama selaput lendir masih ada kuman yang masuk atau debu-debu yang masuk, akan disaring lagi anak-anak. Kemudian pita suara. Ini menghasilkan suara ya. Kadang ada suara yang nyempreng, ada suara yang ngebas, ada suara yang tinggi. Nah, ini nanti adalah tugasnya pita suara. Nah, gitu anak-anak ya. Setelah laring, kita akan belajar ke trakea atau tenggorokan. Nah, tadi setelah laring, maka udara akan masuk ke tenggorokan atau trakea. Nah, gambarnya seperti anak-anak. Ini anak-anak. Jadi ini ya, semacam saluran seperti kayak pipa gitu ya, ada lubang gitu. Ada apa aja sih Pak di trakea? Yuk kita lihat ya anak-anak di trakea. Yang pertama ada, oh iya tugasnya trakea apa? Menyaring lagi anak-anak. Jadi penyaringan tahap kedua setelah dari hidung, kemudian disaring lagi trakea. Kenapa? Karena di trakea itu ada selaput lendir yang memiliki rambut-rambut getar, jadi berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan debu
supaya nggak masuk ke paru-paru kita. Kan habis ini kan bercabang dan masuk ke paru-paru. Jadi trakea ini disaring lagi anak di trakea. Kemudian debu-debu yang tadi masih ada dikeluarkan secara paksa. Nah, kita biasanya bersin, batuk. Nah, itu salah satu pengeluaran debu secara paksa dari trakea. Makanya kalau ada yang ngomong bersin ditutup ya, iya karena kandungan dari hasil bersin kalian itu mengandung debu, kotoran atau kuman gitu biar nggak menyebar ke orang lain. Nah, setelah ini tenggorokannya bercabang menjadi dua, ya, yaitu bronkus. Ya, yuk kita bahas lagi nanti setelah ini bronkus. Nah, dari tenggorokan tadi kan bercabang dua ya, Nana. Apa tadi namanya ya, Nana? Iya, pinter sekali. Namanya bronkus atau cabang tenggorokan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Apa tugasnya bronkus? Jelas menyalurkan udara yang tadi dari tenggorokan ke paru-paru. Baik itu paru-paru kanan atau kiri. Nah, kemudian sama bronkus disalurkan lagi ke lebih kecil-kecil lagi namanya bronkiolus. Jadi cabang-cabang bronkus. Jadi ini menyalurkan lagi udara sampai menuju gelembung-gelembung udara. Namanya alveolus tadi anak-anak ya yang gelembung-gelembung. Nah, alveolus ini bertugas untuk tempat bertukarnya oksigen atau O2 dengan karbon dioksida. Jadi oksigen dimasukkan ke tubuh, karbon dioksida dikeluarkan. Nah, itu anak-anak, ini sangat penting sekali tugasnya alveolus ini anak-anak ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita pelajari paru-paru yuk. Nah, paru-paru manusia atau paru-paru kita. Seperti di gambar ini anak-anak ya. Paru-paru kita ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya anak-anak ya. Ini jadi orangnya menghadap ke kita ya. Jadi yang kanan ini, yang kiri ini. Paru-paru kanan ada 3 bagian anak-anak. Nih lihat ada 3. Ada lobus atas atau superior, ada lobus tengah, middle, kemudian ada lobus bawah atau inferior. Ya, sedangkan yang kiri cuma hanya ada 2 lobus, yaitu lobus atas dan lobus kiri. Nah, ini kita lihat kalian ya. Ini tadi trakea, bercabang, bronkus, ada yang ke kanan dan ke kiri, ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, kemudian ada bronkiolus dan nanti ada alveolus di dalam paru-paru. Jadi paru-paru manusia ada dua, yaitu kanan dan kiri. Kanan ada 3 lobus, sementara yang kiri ada 2 lobus. Nah, untuk melindungi paru-paru, paru-paru kita ini dilindungi oleh selaput. Ya, selaput tipis yang melindungi paru-paru kita. Ya, kayak membungkus paru-paru kita agar terhindar dari gesekan ketika mengembang mengempis ya, agar tidak terkena benda-benda yang tidak diinginkan atau organ lain. Nah, selaput ini disebut pleura, anak. Nah, coba diulangi lagi anak-anak. Pleura. Iya, pinter sekali. Nah, nanti setelah ini kalian ulangi sekali lagi ya menonton video ini supaya lebih paham. Oke?